sahabat Sapa, saya Vini Zulfa dari Sapa Institute. Saya Ulan, mahasiswa kajian gender yang suka horor padahal penakut. Gak apa, kita akan membahas tentang hantu perempuan. Bener gak Mbak? Ya, sebenarnya kenapa kita membahas ini? Karena kita penasaran ya sama dunia perfilman gitu ya, yang mengangkat banyak hantu-hantu perempuan gitu. Misalnya ada kuntilanak, Wewe Gombel, si manis jembatan Ancol gitu ya, Suster Ngesot juga gitu. Masih banyak hantu-hantu perempuan yang memang kenapa sih perempuan gitu. Oke, sebelum kita ngebahas kenapa perempuan gitu ya, mungkin di sini ada Mbak Ulan gitu ya tadi sebagai mahasiswa kajian gender. Kita tanya dulu, kira-kira menurut Mbak gitu ya sebagai penikmat horor, apa yang Mbak rasakan gitu ketika Mbak menonton hantu perempuan? Kalau waktu kecil karena belum tahu tentang isu-isu perempuan, cuma pernah ngobrol sama teman-teman misalnya kayak kenapa ya kalau misalnya setannya perempuan, hantunya perempuan itu rasanya lebih seram gitu. Paling gitu sih rasanya, kayak punya pertanyaan seperti itu gitu. Tapi waktu itu saya pun salah satu yang merasa begitu juga gitu loh. Iya ya, kalau misalnya nonton kuntilanak gitu misalnya, rasanya serem banget gitu. Tapi kalau misalnya ngelihatnya genderuwo kayaknya biasa aja gitu, kayak monster aja gitu liatnya gitu. Oke, kira-kira gitu ya, kenapa sih tadi kan kita udah ngerasa beda gitu ya sebagai penonton, hantu perempuan tuh lebih seram gitu. Banyak para sineas gitu yang benar-benar menciptakan sosok hantu perempuan tuh serem banget gitu. Terus banyak juga kan. Kira-kira kenapa sih bisa kayak gitu, Mbak? Sebenarnya saya kan bukan ahli di bidang penelitian horor juga, cuma sebagai penikmat horor gitu, saya kayak bikin teori-teori sendiri gitu loh, kayak nah saya tuh melihatnya mungkin karena kita tinggal di masyarakat yang memang hal-hal tragis itu banyak terjadi sama perempuan gitu. Kan orang banyak bilang ya kayak hantu itu biasanya yang mati penasaran gitu. Nah kayak mati penasaran kan biasanya karena hal-hal tragis yang terjadi gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang menurut yang hal-hal tragis yang sering terjadi di masyarakat kita, apalagi dulu-dulu itu banyak terjadi sama perempuan gitu. Misalnya perempuan yang hamil, perempuan yang diperkosa gitu lalu dibunuh gitu misalnya, lalu perempuan yang meninggal ketika melahirkan gitu misalnya. Mungkin kan itu kalau nggak salah ada juga kan yang versi kuntilanak itu dia dia meninggal ketika melahirkan gitu kan. Mungkin itu karena dulu angka kematian ibu misalnya tinggi gitu, jadi orang tuh sering gitu mendengar perempuan meninggal ketika melahirkan gitu. Nah kemudian jadi itu muncul jadi hantu-hantu gitu misalnya, kayak gitu. Saya tuh percayanya hantu tuh ya berasal dari ketakutan asli gitu, ada ketakutan nyata gitu di masyarakat gitu sih. Oke. Jadi justru hantu itu berangkat dari realita sebenarnya gitu ya, ketakutan dari realita gitu. Kayak misalnya banyak perempuan-perempuan meninggal gitu. Terus tadi korban-korban juga gitu ya, yang justru perempuan yang banyak jadi korban gitu dalam tatanan masyarakat yang masih patriarkis ini gitu ya. Selain itu kira-kira apalagi sih gitu yang membedakan gitu ya antara hantu perempuan dan laki-laki gitu. Selain mungkin ya gitu berangkat dari ya kisah-kisah yang berbeda gitu. Kalau saya lihat kayak kebanyakan kalau hantu perempuan tuh banyak dia tuh berangkat dari kisah tragis perempuan, gak sih? Tapi kalau misalnya kita lihat hantu laki-laki, misalnya Buto Ijo gitu. Buto Ijo dia korban apa? Pernah denger nggak? Enggak ya? Juga. Ya kan? Tapi kalau yang perempuan tuh dia korban gitu loh. Kayak itu menarik sih menurut saya, kayak hantu perempuan tuh banyak yang korban, tapi kemudian ketika dia jadi hantu, di film-film tuh banyak nggak sih? Kemudian dia jadi
tokoh yang mengerikan. Kalau mengerikan kan berarti kayak kesannya yang jahat gitu kan. Mungkin kalau kita nonton film yang dulu-dulu apalagi gitu yang kayak narasinya kan hantu versus tokoh yang apa namanya ya tokoh spiritual gitu misalnya, kayak jahat versus baik. Nah si korban ini kok jadi tokoh jahatnya gitu. Nah itu kayak agak nggak adil ya menurut saya gitu, kayak dia si hantu ini tuh loh padahal korban gitu loh, tapi kayak dia distigmakan kemudian jadi sosok yang jahat, sosok yang apa ya, mengintimidasi, mengancam gitu, mengancam masyarakat, makanya harus diilangin gitu, harus ditumpas gitu. Nah itu ketika tumbuh dewasa saya jadi mikir gitu, iya ya kok korbannya malah dihilangkan, kayak malah dihukum gitu. Iya. Itu jadi agak bertanya-tanya sendiri sih gitu. Hilang dengan mantra biasanya. Iya, hilang dengan mantra. Kayak ngebayangin kalau misalnya saya gitu yang mengalami, saya misalnya dibunuh atau mengalami kekerasan, terus kayak saya jadi hantu gitu. Terus kemudian saya jadi, padahal saya korban gitu, tapi kok saya jadi dijadikan malah dijadikan penjahat gitu. Sedih banget sih pasti. Saya malah jadi mikir mungkin saya harusnya nggak setakut itu kali ya sama hantu perempuan gitu, misalnya sama kuntilanak gitu. Mungkin harusnya saya ngajak dia curhat gitu kali ya gitu. Iya ya, curhat tentang masa lalunya gitu ya. Iya gitu, kayak dulu tuh gimana sih waktu Hidup. kamu masih hidup gitu. Kayaknya sama aja gitu. Oke, berarti tadi apa ya, hantu tuh sangat lekat dengan perempuan dan kondisi perempuan ya sebenarnya. Satu sisi dia memang apa ya, stigmanya kuat gitu. Maksudnya stigma negatif ya tentu saja. Ketika ada hantu perempuan tentu saja dikategorikan sebagai sosok yang negatif gitu, dan itu harus dihancurkan, dihilangkan kayak gitulah ya. Nah tapi sisi lainnya ini justru memang mengangkat kondisi perempuan dan kayak sejenis perlawanan gitu ya, perlawanan ketika dia semasa hidupnya menjadi korban, dia ketika mati menjadi hantu gitu yang melawan atas ketertindasan yang dilaluinya semasa hidup gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi gitu ya, untuk narasi hantu perempuan ini sebenarnya bisa jadi dua ya gitu. Satu sisi dia bisa menjadi menguatkan stigma perempuan yang negatif gitu ya. Sisi lainnya dia bisa menjadi alat perlawanan gitu ya, bahwa ini loh kondisi perempuan tuh tertindas gitu ya, selalu menjadi korban kekerasan gitu. Nah itu bagaimana Mbak? Kalau saya lihatnya ketika dia sebagai hantu yang kita bicarakan di masyarakat, dia itu jadi perlawanan, karena setidaknya hantu-hantu ini membuat kita sadar ada ya gitu kasus-kasus tragis yang dialami hanya pada perempuan gitu, misalnya ya tadi gitu kayak pembunuhan terhadap perempuan, kehamilan yang kemudian kematian ibu gitu misalnya. Tapi kemudian ketika dia, beda lagi ceritanya ketika dia diceritakan kembali di film gitu misalnya, atau di buku gitu. Nah ini kita harus lihat yang menulis ceritanya atau yang membuat filmnya ini, dia ini menulis hantu perempuan itu untuk siapa gitu. Apakah dia memikirkan dulu hantu ini korban gitu. Nah kemudian apakah sebagai pencerita gitu, kemudian dia punya niat untuk memberi keadilan untuk si korbannya ini gitu. Tapi kan kalau kita lihat kenyataannya enggak ya gitu. Seperti yang tadi saya sempat sebutkan, malah si korban ini jadi penjahat yang harus dihilangkan gitu. Nah mungkin kayak harusnya kita punya film dan cerita-cerita yang lebih melihat hantu perempuan tuh sebagai apa ya, ya mungkin sebagai korbannya iya gitu, tapi kemudian ya jangan dijadiin penjahat yang mengerikan saja dong gitu, diberikan keadilan juga gitu. Oke, Gitu sih. beri keadilan untuk hantu gitu Iya. ya. Oke, nah Aktivis hantu. aktivis hantu jadinya. Oke, nah untuk itu kan hantu-hantu pada masa-masa silam gitu ya, maksudnya kayak Susana gitu, pokoknya
era-era reformasi dan sebelumnya gitu. Nah, kira-kira untuk hantu saat ini tuh kayak gimana sih? Hantu Ya, yang narasi hantu saat ini kayak gimana kira-kira? kan sekarang kayaknya film-film horor itu lagi muncul banget lagi nggak sih? Kayak Pengabdi Setan gitu kemarin, penontonnya sampai juta-jutaan gitu. Saya ngelihat kayaknya genre horor ini akan naik lagi gitu. Nah, saya lihat itu masih ada pola seperti itu, hantunya tetap perempuan kayak di Pengabdi Setan ini kan hantunya ibu gitu. Malah si ibu itu dia bisa melahirkan satu anaknya itu kemudian jadi kayak wadah setan gitu, wadah iblis gitu kan. Ini kan gimana sih ketika kita memikirkan seorang ibu bisa melahirkan iblis gitu. Itu kok jadi kesannya rahim ibu jadi kayak bisa melahirkan sesuatu yang mengerikan gitu. Nah ini kalau misalnya kita terpengaruh cerita-cerita seperti ini, kemudian kayak apakah itu akan jadi stigma negatif baru gitu buat perempuan? Kadang saya jadi ada rasa takut itu juga sih gitu. Jadi saya lihat ya gitu sih, masih ada narasi-narasi yang kayaknya nggak bisa dibilang adil gitu untuk perempuan, malah mungkin ya itu cukup tidak adil gitu untuk perempuan di horor-horornya yang sekarang juga gitu. Saya belum lihat sih film horor yang menceritakan perempuan misalnya sebagai hantu perempuan tuh secara adil gitu misalnya. Oke, berarti narasi hantu gitu ya, baik pada saat itu maupun saat ini ternyata masih sama ya, tidak terlepas dari stigma negatif terhadap perempuan ya. Oke, tadi kan mbaknya sudah menyampaikan kira-kira apa sih yang mbak harapkan gitu, apalagi tadi stigma perempuan tuh makin kuat dan selalu kuat gitu ya, stigma negatif. Terus harapan ke depan gitu untuk dunia perfilman, khususnya untuk horor ya, kira-kira gimana mbak harapannya? Saya banyak menemukan cerita-cerita yang dia kemudian diceritakan kembali dengan lebih membela perempuan gitu. Misalnya kalau misalnya Disney misalnya kayak Maleficent gitu kan, diceritakan kembali ternyata dia punya latar belakang yang dia tuh sebenarnya baik gitu, nggak jahat gitu misalnya kan. Saya percaya cerita horor tentang hantu perempuan pun kayak masih banyak gitu yang harus dibongkar gitu. Dia tetap bisa horor, tetap bisa menakutkan gitu, tapi tidak kemudian menjadikan perempuan sebagai korban gitu, sebagai yang jahat, terus kemudian menguatkan stigma-stigma yang sudah ada gitu. Saya lihat kayak misalnya di sastra sudah ada misalnya yang menulis feminist retelling dari cerita-cerita lama gitu, misalnya Intan Waramadita gitu misalnya. Di luar juga udah banyak gitu yang misalnya saya menerjemahkan karyanya Matsuda Aoko. Dia menceritakan kembali hantu-hantu, salah satunya hantu-hantu perempuan Jepang gitu, tapi kemudian kayak membahas isu-isu perempuan kayak gitu. Jadi hantu perempuan tuh jadi malah terlihat seperti dia baik. Ada cerita tentang hantu perempuan yang dia ngebantu seorang ibu tunggal untuk merawat anaknya gitu misalnya. Nah saya mau lihat gitu di Indonesia pun mungkin cerita-cerita seperti itu ya. Misalnya kayak kalau misalnya di gerakan perempuan kan ada solidaritas gitu, mungkin solidaritas itu juga bisa di antara dua dunia gitu, kita persaudarian dengan hantu perempuan gitu misalnya gitu. Sebagai aktivis hantu pengen ada pertemuan dua dunia ya, solidaritas dua dunia. Setidaknya di sastra atau di film gitu kan. Iya. Nah harapan ini tentu saja tidak terlepas dari kita sebagai perempuan ya, yang ingin melepaskan belenggu penindasan pada kita, semacam stigma gitu ya. Bagaimanapun yang namanya film itu kan mempengaruhi ya teman-teman, mempengaruhi cara kita berpikir gitu, kayak gini loh gitu. Jadi dengan film ini mudah-mudahan gitu ya, tadi sebagai aktivis hantu bisa menyadarkan
masyarakat luas gitu ya melalui film gitu. Bagaimana bisa mengubah kondisi perempuan melalui film tadi gitu ya, film hantu khususnya gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin itu dari kami, dari saya Vini sebagai host dan Mbak Ulan sebagai aktivis hantu. Kita pamit, selamat tinggal.